Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Sandi Maulana. Saya Sugento. Saya Muhammad Ridho. Saya Jose Aditya. Di sini kami akan membahas proses pembuatan jalan tol yang akan dijelaskan oleh teman saya. Tahapan kunci pembangunan jalan tol. Pertama, perencanaan dan studi kelayakan yang berisi survei geoteknik dan topografi, rencana teknis dan analisis dampak lingkungan, penentuan jalur dan desain konstruksi. 2. Pembebasan lahan yang berisi identifikasi dan penilaian lahan, negosiasi dan pembayaran kompensasi, penyelesaian legalitas lahan. Ketiga, pekerjaan awal dan persiapan yang berisi pembersihan lahan dan pemadatan tanah, pembuatan drainase dan akses jalan sementara. Keempat, konstruksi jalan tol yang berisi pekerjaan tanah seperti penggalian, pemadatan, dan perataan. Terus pembangunan jembatan, underpass, dan overpass, pengaspalan jalan. 5. Pemasangan fasilitas pendukung seperti rambu lalu lintas dan penerangan jalan, gerbang tol dan sistem pembayaran elektronik, rest area dan fasilitas keselamatan. 6. Uji kelayakan dan operasionalisasi yang berisi pengujian kelayakan jalan, standar keselamatan dan manajemen lalu lintas, dan peresmian jalan tol. Adapun jenis dan spesifikasi alat berat, yaitu jenisnya itu bulldozer D6, D8, D9 series. Kapasitas mesinnya 150 sampai 400 HP dan beratnya 10 sampai 40 ton. Yang kedua ada ekskavator 20 sampai 50 ton kelas. Kapasitas bucket 0,53 M43. Daya mesin 100 sampai 350 HP. Yang ketiga ada chainsaw dan chipper, mesin 2 stroke, kapasitas 3 sampai 10 HP. Yang keempat ada dump truck 40 sampai 100 ton kelas, kapasitas bak 10 sampai 50 M43. Tenaga mesin 300 sampai 700 HP. Yang kelima ada motor grader cat 120K dan 140K. Lebar blade 3 sampai 5 meter. Tenaga mesinnya itu 100 sampai 250 HP. Yang keenam ada vibratory roller atau kompaktor. Spesifikasinya berat 5 sampai 25 ton, tenaga mesinnya 80 sampai 200 HP. Yang ketujuh ada asphalt paper Kogele Super 1800 sampai 1803 Dynavac SD 2500C. Lebar kerja 2,5 sampai 10 meter. Tenaga mesinnya 100 sampai 300 HP. Yang kedelapan ada crane, kapasitas angkat 50 sampai 300 ton, tingginya 20 sampai 100 meter. Yang kedelapan ada concrete batching plant 120 sampai 200 M43 per horse. Kapasitas drum 8 sampai 12 M43, tenaga mesin 200 sampai 400 HP. Yang terakhir itu ada water tank truk 5.000 sampai 15.000 liter. Kapasitasnya air 5.000 sampai 15.000 liter, tenaga mesinnya itu 150 sampai 400 HP. Yang selanjutnya yaitu faktor keamanan dan efisiensi. Keamanan dalam konstruksi jalan tol sangat penting untuk melindungi pekerja, pengguna jalan, dan infrastruktur itu sendiri. Beberapa aspek yang diterapkan adalah yang pertama yaitu standar keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua yaitu pengelolaan resiko konstruksi. Yang ketiga keamanan lalu lintas selama pembangunan agar proyek berjalan sesuai jadwal, dan anggaran berbagai strategi efisiensi diterapkan. Selanjutnya penggunaan teknologi modern, manajemen sumber daya yang efektif, pengurangan dampak lingkungan. Jadi untuk kesimpulannya, pembangunan jalan tol merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai tahapan penting, mulai dari perencanaan, pembebasan lahan, persiapan konstruksi, hingga operasialisasi dan pemeliharaan.
Setiap tahapan memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak serta penggunaan alat berat yang sesuai untuk memastikan penggunaan alat berjalan dengan efisien dan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas. Dalam proses konstruksi, berbagai jenis alat berat seperti ekskavator, bulldozer, grader, dan asphalt paver digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Selain itu, penerapan faktor keamanan dan efisiensi kerja menjadi aspek krusial dalam memastikan keselamatan kerja, pengguna jalan, serta kualitas hasil akhir bangunan. Standar keselamatan kerja, pengelolaan risiko, serta penerapan teknologi modern berperan dalam meminimalkan kecelakaan dan mempercepat proses konstruksi. Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.